Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami, dan kami semua dipanggil menjadi anak-anak Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 21 Juli tahun 2025 berjudul Semua dipanggil menjadi anak-anak Allah. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, firman Tuhan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." 1 Yohanes 3 ayat 1-3 dikutip. Di sini Yohanes memiliki pandangan tentang kasih yang tak terukur dari Allah yang tak terbatas. Yohanes tidak dapat menemukan bahasa untuk mengungkapkannya, dan ia menyerukan kepada dunia untuk melihatnya. Ada gambaran dan bayangan yang menggambarkan Kristus dalam Perjanjian Lama. Mereka yang telah bersama Kristus melalui pelayanannya mencatat pekerjaan-pekerjaannya dalam Perjanjian Baru. Selama 3,5 tahun, para murid mempelajari pelajaran dari bibir Kristus, guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Apa yang membawanya ke sini? Adam dan Hawa telah melanggar hukum Allah di Eden. Kristus melihat dunia kita sebelum Ia datang ke sana, dan Ia melihat bahwa kuasa setan dijalankan atas keluarga manusia. Dan karena pelanggaran Adam, Ia menuntut seluruh keluarga manusia. Ia menunjuk pada malapetaka dan penyakit mereka dan membalikkannya kepada Allah.
Ia berkata Allah tidak akan mengasihani mereka dan mereka sebaiknya berada di bawah kendalinya. Yesus telah rela menyerahkan nyawanya sendiri demi keselamatan umat manusia. Ia menanggalkan jubah kerajaan dan mahkota kerajaannya agar ia dapat menutupi keilahian dengan kemanusiaan. Karena hukum Allah dilanggar, maka berkembanglah perasaan bahwa mustahil bagi manusia untuk menuruti hukum Allah. Manusia dan ilahi disatukan dalam Yesus Kristus. Ia datang ke dunia kita untuk mengangkat manusia dalam segala nilai moral bersama Allah. Ia melewati tanah tempat Adam jatuh. Ia berdiri melawan godaan setan dan menjadi pemenang. Ia, dalam kurung setan, mendekati anak Allah sebagai malaikat terang, sama seperti ia dapat mencobai engkau. Yesus Kristus keluar sebagai pemenang di padang gurun pencobaan. Ketika berada di tepi sungai Yordan, ia memanjatkan doa yang belum pernah didengarkan surga sebelumnya. Doanya menembus kegelapan di sekelilingnya dan mencapai surga tertinggi. Surga terbuka dan Roh Kudus yang tampak seperti burung merpati dari emas yang dipoles turun ke atasnya, dan dari bibir yang maha kuasa terdengar kata-kata ini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita tidak mengerti betapa banyak yang dikatakan hal ini kepada kita. Engkau di dalam Dia yang dikasihinya. Kristus datang ke dunia ini dan Dia menghormatinya dengan mengambil kodrat manusia ke atas dirinya. Dia menghormati manusia di hadapan semua makhluk cerdas yang diciptakan. Dikutip dari buku manuskrip 16 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini erat hubungannya dengan pekabaran renungan pagi beberapa hari sebelumnya. Nah, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 347 paragraf 1. Iman nominal kepada Kristus yang hanya menerimanya sebagai juru selamat dunia tidak akan pernah dapat menyembuhkan jiwa. Iman yang membawa keselamatan bukanlah sekedar persetujuan intelektual terhadap kebenaran. Ia yang menunggu pengetahuan yang utuh sebelum ia dapat beriman tidak dapat menerima berkat dari Allah. Tidaklah cukup hanya percaya kepada Kristus, kita harus percaya di dalamnya. Tidak cukup percaya kepada Kristus, kita harus tinggal di dalam Yesus. Tidak cukup hanya mengerti tentang kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran. Masih dalam paragraf yang sama dijelaskan, The Desire of Ages halaman 347 paragraf 1. Satu-satunya iman yang akan bermanfaat bagi kita adalah iman yang menerimanya sebagai juru selamat pribadi, yang memberikan jasa-jasanya kepada kita. Banyak orang menganggap iman sebagai pendapat. Iman yang menyelamatkan adalah sebuah transaksi yang dengannya mereka yang menerima Kristus menyatukan diri dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Iman yang sejati adalah hidup. Iman yang hidup berarti peningkatan kekuatan, kepercayaan yang teguh, yang dengannya jiwa menjadi kekuatan yang menaklukkan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang menerima Yesus dan menyatukan diri dengan Yesus. Itulah iman yang adalah hidup. Jadi, kita tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi tetap tinggal di dalam Yesus, menyatukan diri kita kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mengapa penting sekali untuk percaya di dalam Yesus dan menyatukan diri dengan Yesus? Sebab renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 209 paragraf 5. Sorga terbuka dan Roh Kudus yang tampak seperti burung merpati dari emas yang dipoles turun ke atasnya,
Dan dari bibir yang maha kuasa terdengar kata-kata ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tidak mengerti betapa banyak yang dikatakan hal ini kepada kita. Engkau di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, perkataan tersebut bukan hanya untuk Yesus Kristus, anaknya, tetapi bagi kita juga bila kita tinggal di dalam Yesus. Kita diterima di dalam Yesus. Artinya, kita juga disebut anak-anak Allah bila kita tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya ada hubungannya dengan pokok anggur yang benar dengan menjadi anak-anak Allah. Manuskrip 114 tahun 1909 paragraf 8 berkata, jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Sebab menjadi anak-anak Allah bukan sekadar pengakuan pengetahuan, tetapi kehidupan, khususnya karakter. Karakter apa yang dinyatakan dalam kehidupan kita? Review and Herald tanggal 30 Mei tahun 1899 paragraf 13 berkata, sebagaimana ranting-ranting pokok anggur bersatu dalam batang induknya, demikian pula anak-anak Allah akan bersatu di dalam Kristus. Mereka harus menyatakan karakter Allah kepada dunia. Menjadi anak-anak Allah adalah dengan bersatu dengan Yesus, yaitu tinggal di dalam Yesus, maka karakter Allah dinyatakan kepada dunia. Itulah buah-buah dari pokok anggur. Inilah pentingnya tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi terlebih percaya di dalam Yesus. Sebab menjadi anak-anak Allah itu bukan sekedar pengakuan, tetapi pernyataan karakter Allah Bapa di dalam hidup kita. Dan itu hanya dengan tinggal di dalam Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 26 yang berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Semua dipanggil untuk tinggal di dalam Yesus. Semua dipanggil untuk bersatu dengan pokok anggur yang benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Panggilan ini diberikan kepada semua, tetapi mereka yang menerima hanyalah yang memiliki iman di dalam Yesus. Karenanya Roh Nubuat mengutip Yohanes 1 ayat 12 dan berkata dalam Christ Object Lessons halaman 314 paragraf 5. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa ini bukan milik manusia, itu adalah kuasa Allah. Ketika seseorang menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk menjalani hidup Kristus. Dan saat kita menjalani hidup Kristus, maka pernyataan Allah Bapa kepada anaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, menjadi bagian kita juga. Kita menjadi anak-anak Allah di dalam anak Allah. Tuhan mengasihi kita dan berkenan kepada kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Asal kami percaya di dalam Yesus, kami tinggal di dalam Yesus. Dan satu-satunya cara untuk dapat tinggal dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati,
agar Kristus masuk dalam hati kami, berkuasa dalam hidup ini, mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan karakter-Mu, maka kami pun dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu dan Engkau kasihi, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.